Misalnya metode NCR itu tidak memperhatikan unit cost dari masing-masing sel, sehingga optimalisasi belum tercapai. Kita mau lihat bagaimana kita melihat biaya yang paling minimal. Nah, dengan metode heuristik atau least cost assignment routine method. Nah, jadi berikut metode ini dia bertujuan untuk meminimumkan total cost untuk distribusi supply-nya. Jadi dia berusaha mengalokasikan demand sebesar-besarnya pada lokasi sumber yang memberikan biaya transportasi yang sekecil-kecilnya. Ntar ya, mau mati baterainya, bentar. Oke. Nah, kita lihat. Nah, jadi ini kita melihat terlebih dahulu mana biaya transportasi yang paling minimum. Nah, jadi kalau tadi ada 10, 8, 5, 6, 5, 2, 6, 3 gitu kan, 9, 7, 4, 7 itu kan biaya transportasi per unit. Nah, kita pilih biaya yang paling minimum gitu dia. Jadi kan itu kan berarti kalau jaraknya dekat berarti biayanya minimum, kecil gitu kan. Maka kita akan melihat dulu biaya yang paling minimum. Nah, biaya yang paling minimum itu ada di 2 gitu. Nah, kita berusaha mengirimkan sebanyak-banyaknya ke biaya yang minimum tadi. Jadi kita pilihlah 2 ini. Ini yang pertama kali kita masukkan. Jadi ini ada permintaan 3.400, kita masukkan aja semua ke sini. Tapi lihat apakah bisa memenuhi kapasitas. Apakah bisa dipenuhi lewat kapasitas yang ada. Ternyata bisa. Kapasitas pabrik kedua itu 4.000, permintaan cuma 3.400, maka kita masukkan semuanya. Nah, gitu. Kita berharap biaya pengiriman jadi lebih minimum gitu. Kemudian 3.400, kemudian tadi ini ada 4.000 kapasitasnya, maka sisanya itu kita lihat lagi, ini mana ya dari setelah 2, maka yang berikutnya adalah 3, ya kan, $3 maksudnya. Tadi $2 itu yang paling kecil biayanya. Sekarang setelah kita penuhi di wilayah yang paling kecil biayanya, kita cari lagi setelah 2 berapa ya? 3. 3. Oh, 3 berarti dari kapasitas si pabrik P2 juga. Cuma dia cuma punya 4.000, terpakai udah 3.400. Maka sisanya 600 lah di sini. Jadi kita maksimalkan pengiriman di lokasi yang biaya pengirimannya paling murah. Nah, ini udah terpenuhi. Terus mana lagi setelah 3? Setelah 3 itu 4. Ya kan? Ada 4. Nah, 4 ini ada permintaan sebanyak 2.500. Kapasitas 3.600, maka bisa kita penuhi ke situ. 2.500. Maksimal, dah selesai. Terus kita cari lagi setelah 4, 5, ya kan? Tapi 5 ada 2 nih. Ya kan, ini 1, ini 1. Di sini nggak mungkin lagi kita kirim dari P2. Dari P2 nggak mungkin kita kirim karena kapasitas sudah maksimal. Berarti kita ngirim dari sini, dari 5. 5 ternyata nggak mungkin juga kita kirim. Karena juga permintaan udah maksimal kita kirim. Berarti 5 nggak bisa. Gitu kan? Terus kita masuk ke 6. 6 ini masih memungkinkan. Ya kan?
Maka kita masukkan ke situ. Kita masukkan sebanyak, kita maunya sih 1.800, tapi di sini udah kita kirim 600, ya kan, lewat P2. Berarti sisanya 2.400 kurang 600, 1.800 ini udah terpenuhi 600, tinggal 1.200 lagi. Ya kan? Kapasitasnya 2.400, masih memungkinkan. Sehingga ini terpenuhi nih, udah semua permintaan dari A4, tapi kita masih punya sisanya di sini. Ya kan? Masih punya. Jadi ini udah selesai. Setelah 6 berarti kita beralih ke 7. 7 yang di sini nggak mungkin karena permintaan udah terpenuhi semua. Kemudian kita cari 7 yang lain, 7 yang di sini dari A2 7 ini kapasitas P3 masih terpakai 2.500. Padahal dia punya 3.600, maka di sini masih bisa kita kirim. Ya kan? Oh, nggak bisa ya, 7 di sini juga udah penuh tadi. Sorry, 7 yang sini kita lupa lihat ini. 7 yang sini juga udah penuh, nggak mungkin berarti. 8 juga nggak mungkin karena udah terpenuhi. Maka kita masuk ke 9. Gitu. 9 maka 3.600 dikurang 2.500 tinggal 1.100. Maka kita masukkanlah sejumlah 1.100 ini di matriks yang ini. Oke. Kita lihat, ini masih ada nih, ya kan? Masih ada, kapasitasnya belum terpenuhi. Ini udah terpenuhi, ini udah terpenuhi, ya kan? Ini udah terpenuhi, ini udah terpenuhi, ini udah terpenuhi, yang ini belum terpenuhi. Berarti kita masukkan di sini, di yang 10. Jadi 2.300 kurang 1.100, 1.200, ya kan? 1.200. Maka semua udah terpenuhi. Kapasitas P1 udah 2.400, kapasitas P2 udah 4.000, kapasitas P3 sudah 3.600. Sudah nggak bisa lagi. Ini juga daerah tujuan A1 udah terpenuhi 2.300, ini 3.400, ini 2.500, ini 1.800. Sudah terpenuhi semuanya. Sehingga sekarang kita baru bisa menghitung kembali berapa sih biaya minimum yang bisa kita gunakan di dalam pengiriman dengan cara heuristik ini. Sorry, ada suara. Nah, maka kita dapat ya kan 3.400 kali 2, 6.300, 600 kali ini. Dapat sebanyak 47.700. Nah, ini lebih minimum dari metode NCR tadi, NCR 54, ya kan? Sekarang metode heuristik ini dengan mempertimbangkan jarak, gitu kan, sehingga biaya pengiriman juga lebih kecil, itu. Jadi kita mendapatkan biaya transportasi yang jauh lebih murah ketimbang kita menggunakan metode NCR tadi. Nah, gitu. Jadi dengan metode heuristik ini kita berupaya mencari dulu biaya transportasi yang paling minimum. Kemudian kita berupaya mengirimkan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin ke daerah-daerah yang biaya transportasinya minimum. Gitu ya. Itu artinya mungkin jaraknya, karena jaraknya lebih dekat, maka biaya transportasinya lebih dekat. Jadi kita mempertimbangkan biaya transportasi, minimum transportasi. Di situ kita kirimkan jumlah yang lebih besar gitu. Sampai di situ, kalau begitu bisa.
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya. Jadi